Baik, Baik. jadi kita bisa pertanggungjawabkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Hermin Sulistiawati selaku auditor ahli Muhammadiyah. Bu, yang saya hormati Bu Anissa Ramandani Triana Putri ya, auditor ahli muda. Terus tadi ada Bu Dinar ya, Bu Dinar Irmawati sama Bu Endila ya, Bu. Rekan-rekan yang sekarang dari UK2 lainnya, baik dari Direktorat Sarpras, Direktorat Perencanaan, Direktorat Sosbud, Direktorat Advokasi, dan Direktorat Dana Desa. Terima kasih atas kehadirannya dan rekan-rekan dari tim sekretariat. Izin Bu, saya mewakili dari Bu Sestijen. Tadi sudah melaporkan, kebetulan Bu Sestijen sedang ada agenda lain yang harus dikawal juga. Pada topik diskusi ini sebenarnya menindaklanjutin dari surat yang sudah disampaikan kepada kami ya Bu ya. Surat yang ke Kementerian Desa itu ada yang ke Ditjen PDP dan ke BPI. Kalau yang BPI ikut bergabung di sini atau enggak ya Bu? Izin dengan yang PDP dulu, Pak. Nanti Oh, mungkin PDP kami dulu. jadwalkan lagi dengan BPI. Baik. Eh, Memang di dalam topik diskusi yaitu fokus kepada pengembangan informasi awal ya dalam rangka pengawasan atas penurunan jumlah kantong kemiskinan tahun 2026 yang disesuai dengan surat itu ada topik pembahasan ada tiga, yaitu fokus kepada bagaimana Renstra pembangunan desa dan daerah tertinggal khususnya di wilayah kantong kemiskinan itu menjadi fokus untuk pengembangan informasi awal. Terus kemudian adalah sejauh mana indeks desa telah digunakan dalam penargetan sasaran intervensi program. Terus yang ketiga, yang terakhir adalah bagaimana pola koordinasi dan sinergi dengan kementerian lembaga daerah dalam pembangunan desa. Jadi tiga topik pembahasan ini sebenarnya semuanya saling keterkaitan, saling melengkapi satu sama lain. Seperti itu, Bu. Eh, Tujuan dari diskusi rapat yang telah disampaikan berdasarkan surat dari BPKP untuk lebih detailnya, eh, mohon arahan dari tim dari BPKP. Waktu dan jaringan dipersilakan. Baik, terima kasih banyak atas pembukaannya, Pak Mustaqim dan Bapak Ibu sekalian dari Kementerian Desa PDP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas keluangan waktunya nih untuk diskusi di siang hari ini, meskipun via Zoom, tapi semoga tidak mengurangi esensi dari diskusi kita di siang hari ini ya Bapak Ibu ya. Jadi mohon izin ini langsung saya mulai saja ya Bapak Ibu ya, karena kebetulan Direktur Korwas dan Bu Hermin juga sedang di saat yang sama sedang ada agenda dengan uh, Sekjen Kemensos. Jadi mungkin langsung kita mulai ke teknis saja ya Bapak Ibu ya, izin. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Mustaqim, agenda kita di siang hari ini sebenarnya sebagai tindak lanjut dari surat tugas yang sudah kami sampaikan. Tadi sudah dijelaskan juga memang ada yang kami tujukan ke Dirjen PDP dan juga BPI seperti itu. Untuk kesempatan di siang hari ini, izin kami ingin sebetulnya baru pengembangan informasi awal ya Bapak Ibu ya. Jadi ini dalam rangka pengawasan kami di BPKP, kita tahu ada banyak pengawasan prioritas yang harus kami jalankan dan salah satunya terkait pengentasan kemiskinan seperti itu Bapak Ibu. Nah, kita tahu bersama di Impres 8 itu ada tiga strategi yang sudah ditetapkan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia, yaitu yang pertama dari pengurangan beban pengeluaran masyarakat, terus yang kedua dari peningkatan pendapatan, dan yang ketiga adalah penurunan kantong kemiskinan seperti itu.
Nah, Ya, terus. untuk dua dua strategi yang tadi sudah saya sampaikan itu sudah kami lakukan pengawasannya di triwulan 2, Bapak Ibu. Nah, untuk strategi yang ketiga ini yang terkait penurunan kantong kemiskinan akan kami lakukan di triwulan 4. Nah, jadi di triwulan 3 ini kami sudah mulai merancang kira-kira seperti apa pengawasan yang baiknya kami lakukan karena kami juga kan melibatkan perwakilan kami di 36 provinsi di Indonesia. Ada yang akan turun ke lapangan juga untuk melakukan pengawasan seperti itu. Jadi informasi dari Bapak Ibu sekalian sangat kami harapkan gitu untuk bahan kami untuk pedoman pengawasan kami yang akan dipedomani oleh tim perwakilan kami dalam turun ke lapangan seperti itu. Jadi ada 3 tadi ya sudah disampaikan Pak Mustaqim poin-poin diskusi yang akan kita bahas dalam siang hari ini. Mungkin izin santai aja ya Bapak Ibu ya karena pengembangan informasi awal ini bukan pengawasan yang sifatnya evaluasi atau audit atau apa gitu. Justru kami mengharapkan informasi dari Bapak Ibu sekalian sebetulnya dalam konteks ini kan tujuan surat kami kan ada beberapa pihak ya Bapak Ibu ya, ada yang Kemenko PM, ada yang BPS, ada yang ke Kemendes dan ada juga yang ke Kemensos. Nah, dalam porsi Kemendes ini mungkin kaitannya dengan desa ya. Seperti yang kita tahu kan mungkin Bapak Ibu sudah terinfokan juga, mungkin nanti kita bahas lebih detail untuk penurunan kantong kemiskinan ini kita mengenal kemarin kami sudah sempat diskusi dengan teman-teman di Kemenko PM ada penetapan desa prioritas ya di Kepmenko 6 tahun 2026 seperti itu. Nah, itu yang akan jadi lokus-lokus prioritas gitu sebagai desa prioritas yang akan diintervensi pemerintah gitu. Um, tapi di sisi lain ada juga nih kami dari hasil penggalian informasi kami ternyata Kementerian Desa juga mengeluarkan ada yang namanya indeks desa ya Bapak Ibu ya. Nah, itu kalau misalnya kami lihat di beberapa di dimensi-dimensi yang menyusun indeks desa itu nampaknya mirip juga nih bagaimana layanan dasar pemenuhan layanan dasar di suatu desa terpenuhi atau tidak. Kita lihat dari aksesnya terus ketersediaan layanan-layanan dasar dari pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Ada banyak dimensi ya dalam indeks desa itu. Nah, itu kami mengharapkan ada informasi dan pencerahan dari Bapak Ibu sebetulnya seperti apa nih indeks desa ini. Nanti mungkin kalau indeks desa lebih banyak dengan BPI ya Bapak Ibu ya. Cuman dari Dirjen PDP sendiri, kami harapkan bisa mungkin kalau sekiranya ada yang bisa dipaparkan ya, Bapak Ibu ada paparan bentuk PPT juga boleh sebagai insight baru bagi kami. Kira-kira seperti apa sih strategi untuk membangun gitu ya kan kalau Kemendes kan memang fokusnya untuk membangun desa dan sifatnya mungkin nasional ya. Nah ini kira-kira seperti apa strategi besarnya dan kaitannya mungkin apakah ada mandat khusus untuk desa yang tergolong kantong kemiskinan atau misalnya perencanaan program di Kemendes sendiri untuk intervensi program atau layanan dasar itu seperti apa gitu. Mungkin itu Bapak Ibu kami mohon informasinya. Iya, baik. Terima kasih Mbak Anissa. Kita sekilas info dulu Bu ya. Memang di dalam pertanyaan bagaimana rencana strategi pembangunan desa dan daerah tertinggal, khususnya di wilayah kantong-kantong kemiskinan, Ditjen PDP memang telah melakukan pengukuran ya, memiliki pondasi kuat. Sebenarnya indeks ini sudah dimulai sejak tahun 2018. Jadi indeks ini tujuannya sebenarnya bukan untuk mengukur kemiskinan, bukan. Karena di dalam sebuah indeks ini fokus kepada tingkat layanan, baik layanan dasar, layanan ekonomi lingkungan pada saat indeks desa membangun itu dipastikan terfasilitasi dulu. Itu. Namun di dalam Permendes 9 tahun 2024 yang sudah revisi dari Permendes 6 tahun 2016 ini masih sama Bapak Ibu. Jadi
memang di dalam teori kemiskinan itu indeks desa ini sebenarnya memastikan di mana wilayah mana yang belum terfasilitasi dengan baik di situ. Namun di dalam indeks desa, pada posisi saat ini dibagi ada enam dimensi ya, 6 dimensi yang sesuai dengan Permendes 9 tahun 2024. Selain itu, selain itu dalam pemanfaatan dana desa ini menjadi penentunya. Karena apa? Pemanfaatan dana desa itu memang diharapkan mampu mendorong bagaimana meningkatkan pendapatan dan mengurangi pengeluaran. Dan di situ sebenarnya masih ada PR lagi yang terus kita genjot, yaitu terkait kerjasama multi pihak. Itu juga bagaimana data ini kita sampaikan kepada kementerian lembaga untuk bisa termanfaatkan. Memang di dalam tahun 2023 harapan kami adalah masuk kepada tataran regulasi yaitu di RPJMN. Jadi indeks desa ini sudah menjadi targetnya kementerian lembaga untuk intervensi bersama. Sehingga secara tidak langsung indeks desa ini sudah didorong juga oleh Bappenas untuk intervensi menjadi capaian kinerjanya pemerintah kementerian lembaga. Namun di dalam atribusi terhadap penurunan kemiskinan, kerangka cross-cutting maupun integrasi data lintas kementerian itu memang masih perlu diperkuat. Kalau nanti difokuskan kepada DTSEN, kan kalau di DTSEN itu kan identifikasinya adalah individu, personal. Sedangkan indeks desa adalah identifikasinya adalah kewilayahan. Jadi kita harus bisa membedakan di situ. Namun sebenarnya di dalam indeks desa memberikan satu informasi awal ya, informasi awal dulu, terus kemudian nanti didetailkan di DataSense. Seperti itu. Terus terkait sejauh mana indeks desa telah digunakan dalam penargetan dalam sasaran intervensi program. Yang pertama adalah di dalam capaian kinerja IKU-nya di Jen PDP maupun di IKU-nya UK2 itu semuanya dikaitkan dengan indeks desa. Baik baik untuk penekanan di dalam dimensi, penekanan untuk mengatasi permasalahan di subdimensi, indikator maupun di subindikator. Jadi mana yang menjadi kewenangan tupoksinya di UK2 itu di dalam IKU-nya itu sudah dikaitkan gitu. Itu juga bisa dilihat di dalam laporan kinerja di Jen PDP, baik di UK1 maupun di UK2. Itu Bu. Sehingga apa? Sebenarnya di dalam indeks desa itu sudah dimanfaatkan untuk pencapaian itu. Terus kemudian eh, kita juga mendorong bagaimana evaluasi perkembangan desa, terus pengukuran sejumlah indikator kinerja itu kita kaitkan antara indikator kinerja untuk support perhitungan dana desa itu juga menjadi guidance untuk perhitungan dan ada beberapa perhitungan yaitu indeks indeks IRIT maupun indeks kerentanan bencana itu juga eh, basis raw datanya juga sebagian dari indeks desa seperti itu ya. Namun itu tadi yang disampaikan di poin 1, integrasi lintas kementerian maupun DTSEN itu yang tadi kita bisa harus membedakan indeks desa kewilayahan, DTSEN adalah personal gitu ya. Terus bagaimana pola koordinasi dan sinergi dengan kementerian lembaga? Memang di Jen PDP telah membangun koordinasi, itu sudah diawalin, yaitu kami selalu komitmen kepada bersama di dalam UGD bahwasanya apabila di salah satu UK2 berkoordinasi dengan kementerian lembaga yang keterkaitan dengan ada hubungan dengan indeks desa maupun program kerja di UK1 maupun UK2, maka kita harus bersama-sama untuk saling mengetahui bersama, sehingga kita akan tahu dan tidak tumpang tindih informasinya, seperti itu. Jadi selain itu
di apa namanya di Direktorat Rentek itu juga sedang mengembangkan bagaimana membangun pola kerjasama untuk lebih detailnya arah pembagian tugas atau kesepakatan itu sedang dilakukan juga. Tapi nanti lebih jelasnya bisa kita audiensi dengan teman-teman dari Direktorat Rentek. Seperti itu, Bu, untuk gambaran 3 topik pembahasan di atas tadi itu. Baik, terima kasih Pak Mustaqim. Izin kalau kita bahas, ini kan apa yang tadi sudah dijelaskan baru gambaran ya Pak. Kira-kira kalau kita lebih detailkan lagi nih per topik bahasan 3 itu dari Hmm. Direktorat Teknis, ada yang bisa memaparkan nggak ya Pak ya? Yang pertama terkait rencana strategi pembangunan desa ini mungkin yang kami sasar lebih pada dari Kemendes sendiri, apakah ada target berapa sih desa kan kalau misalnya di ide kan ada yang maju, mandiri, terus tertinggal, sangat tertinggal. Nah itu ada um, rencana strategisnya nggak ya Pak? Maksudnya besaran di tahun ini atau mungkin di masa RPJMN 2025 sampai 2029 tuh ada berapa desa yang naik level seperti itu ada nggak ya Pak? Ada, Bu. Itu di dalam Kepmendes ya, Mas. Yang IKU itu di Kepmendes ya. Nah, kalau nggak salah di lampiran eviden itu sudah ada deh, Bu, yang di link yang kemarin di share itu. Oh iya ya, itu beberapa Kepmendes kami ya izin beberapa 501. ya kami dapatkan dari apa Direktorat Pengampu kami di yang memang bermitra dengan Kemendes beberapa data sudah ada jadi Hmm, kami izin upload juga. iya. Kalau terkait sejauh mana ide itu udah menjadi alat ukur di seluruh UK2, Bu. Seluruh UK2 dan capaiannya juga sudah tertuang di dalam apa namanya di evidence juga sudah link Excel-nya, terus kemudian di pemeriksaan yang sebelumnya, tim yang sebelumnya itu juga sudah kita sampaikan, terus di dalam laporan kinerja itu juga ada semua itu, Bu. Baik, baik, Pak. Tapi kalau dari teman-teman di Kemendes sendiri, Pak, tahu ada penetapan desa prioritas yang Kemenko 6 tahun 2026 itu enggak ya? Kemenko PM. eh ya, Pak Zam, Pak Zam atau yang dari Ditrentek. Oh, udah selesai. Ya, ya lagi. Kemana? Pak Zam. Eh, halo. Iya, Pak, sudah masuk, Pak, suaranya. Halo Pak Mustaqim, Oh, izin Mas Bahtiar, silakan. Yang ini pertanyaan lagi terkait lokus terima tamu. 16.550 terkait Kepmen 6 tahun 2026 ya. Ya jadi lokus lokus di
Kemiskinan masih mengacu pada lokusnya Kemenko yang sebanyak 16.550 Ya, 16.550 ya desa, ya, terkait dengan desa yang menjadi prioritas pengentasan kemiskinan. Kemudian dari Kemenko sendiri membagi wilayah ya. Jadi yang 16.000 itu di seluruh Indonesia dari Kemenko, kemudian membagi ini ya, istilahnya apa ya? Mengambil wilayah itu menjadi 88 kabupaten. 88 kabupaten, kemudian mohon izin Pak Mustaqim, ini kan kalau lokus PDP ini kan berbeda dengan lokus kemiskinan, Pak. Kalau di tim kami renaksi kemiskinan ini sudah memilah lagi dari lokusnya Kemenko, kemudian yang di, di difokuskan di 88 wilayah. Dari 88 wilayah tersebut diambil desa-desa dengan status ya, status terkait dengan intervensi di bawah PN6, yaitu kawasan perbatasan, kawasan transmigrasi, kemudian kawasan pedesaan prioritas. Nah, kemudian kita ambil lagi di daerah tertinggal, kemudian dari eh, desa-desa itu dipilih desa yang tertinggal dan desa sangat tertinggal. Seperti itu, Pak. ya, 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 Tapi itu belum Mas. ada nama desanya ya, soalnya kan kita baru bikin draft Capman ya, Ya, draft Capman kemiskinan, kemudian ada kemarin sempat ada arahan dari Pak Dirjen juga. Kemudian yang apabila desa-desa di luar kawasan seperti itu, terus bagaimana? Ini belum putus, Pak Dirjen. ya. Ah, yang kemarin, yang data yang dari Kemenko PM yang sebanyak 16.550 itu untuk desanya itu sekitar desa 3.000-an desanya ya, nggak salah. eh Yang diambil 88 wilayah sekitar 3.000-an. oh 3.000-an. Ya kalau kalau yang data yang dari Kemenko ya itu ya Bu yang oh ini data yang dari Kemenko itu untuk jumlah desanya kalau dilihat desanya ya itu sebanyak 15.361 desa. Terus yang kelurahan itu 1.189. Itu kelurahan yang statusnya kelurahan. Namun yang menjadi pertanyaan dari Bu Anissa itu apakah intervensi di Ditjen PDP itu menggunakan basis lokusnya dari Kemenko PM ya Bu? Maksudnya gitu ya Bu? Mungkin generalnya dulu ya Pak. Maksudnya apakah sudah ada koordinasi yang menurut Bapak Ibu cukup nih dari Kemenko PM selaku mungkin kita bisa sebut koordinator ya, koordinator untuk strategi pengentasan kemiskinan sesuai mandat dari Inkas 8. Itu sejauh mana koordinasi dengan Kemendes untuk penetapan lokus ini gitu Pak? Izin Pak Tim Mus, dari kalau Rentek nggak ada izin yang Pak Mus ngikutin itu nggak? kalau terkait kemiskinan kita kan cuma bermain di area BUMDes sama sama Eh, BLT ya. Mungkin eh, bisa nggak, ini bisa Mas, yang dimaksud dari Bu Anissa adalah dalam penetapan 16.000 atau 15.000 sekian tadi itu, Kemendes diajak berdiskusi untuk menetapkan itu enggak gitu ya, Bu? Ya, Bu. Iya Pak, nggak Mas betul Eh, ini Pak. pernah nggak saya Mas. bertanya terkait itu setelah ditetapkan ya, setelah ditetapkan 16.550 yang terdiri dari kelurahan dan desa
itu diambil desil 1 yang nilainya nilai tertinggi dari desil 1 sebanyak 0,85%. Jadi kemiskinan ya lokus kemiskinan yang ditetapkan itu fokusnya kepada bagaimana pengentasan kemiskinan ekstrim. Itu, Bu. Ya, kalau yang terkait penetapan 88 kabupaten kota prioritas, Pak, ini kan memang ada dua kebijakan ya, maksudnya dari Kemenko sendiri. Yang pertama kan tadi menetapkan Kepmen 6 tahun 2026 yang menetapkan ada 16.550 desa dan kelurahan sebagai desa prioritas gitu. Nah, itu yang tadi ada itu juga sudah kami konfirmasi ke Kemenko PM, memang ada apa dimensi atau apa ya, saya lupa penyebutannya, tapi intinya ada faktor kriteria dari segi proporsi desil 1 dan 2 yang paling tinggi dibagi dengan jumlah penduduk. Jadi proporsi yang paling tinggi gitu ya, dilihat mana sih desa yang paling tinggi, komposisi desil 1 dan desil 1-nya dari jumlah penduduk seperti itu. Lalu yang kedua memang dari aspek kewilayahan itu baru dilihat dari bagaimana kondisi layanan dasar di desa tersebut gitu. Nah, berikutnya kan ada kalau tidak salah tindak lanjut rapat tingkat menteri ya, itu menetapkan 88 kabupaten kota prioritas. Nah, seperti itu apakah ada tadi apa dalam menetapkan itu koordinasi dengan Kemendes juga, atau mungkin berikutnya apakah setelah ditetapkan Kemendes ada arahan untuk ya intervensi yang terkait kemiskinan difokuskan ke daerah tersebut seperti itu. Baik. Tim dari Rentek apa ada ngikutin perkembangan ini? Enggak ada. Mungkin itu kebijakan umum dulu, Pak. Yang 16.000 itu seperti apa? Karena kita pun juga posisi kan udah terima juga, Pak. Iya. Sebelum tim kemiskinan itu ada kan belum lama juga. Kalau lihat posisinya 16.000 itu kan kayak Menko-nya kan ditetapin 2025 ya, Pak. Izin Pak Mus, Ya itu mungkin dari mungkin FPDD itu. Silakan. izin Pak Mus dari ITA. Mungkin Bu Nisa nanti bisa ditanyakan ke Biro Perencanaan Bu Nisa terkait ini, karena biasanya kalau lintas KL terkait perencanaan lintas KL biasanya dari teman-teman Biro yang akan menangani eh, seperti halnya pelaporan Impres 8 ini kan ditangani oleh Biro. Jadi kami gitu kan yang di PDP ini ketika membuat laporan Impres 8 tidak pernah berkoordinasi langsung dengan Kemenko PM karena nanti dari teman-teman Biro yang menyampaikan. Jadi mungkin terkait penentuan lokus dan segala ini mungkin harus ditanyakan ke teman-teman Biro gitu. Kalau kami dari PDP mungkin tidak tidak ikut, tapi pasti dari Biro gitu bisa tanyakan teman Biro apakah mereka ikut atau tidak. Mungkin seperti itu Bu Nisa. Baik, baik. Terima kasih infonya, Ibu. Tapi kalau untuk pemanfaatannya sendiri, Bu, mungkin tadi kan koordinasi ya. Kalau koordinasi tadi diarahkan mungkin jalannya lewat Biro Perencanaan. Tapi kalau untuk pemanfaatan di intervensi untuk program-program di Dirjen PDP sendiri, gimana, Bu? Izin Pak Mus, Silakan Bapak. izin Bu Nisa. Jadi memang sesuai tupoksi yang kami miliki, Direktorat Perencanaan itu sebetulnya konteksnya adalah membuat perencanaan untuk mengintervensi desa-desa yang memang sudah tertentukan ya sebetulnya. Misalnya menentukan 16.000 karena itu antar KL, maka itu lebih lebih menjadi kewenangannya biro kementerian ya, levelnya level kementerian. Yang kita lakukan adalah memastikan bahwa program-program di Direktorat Jenderal PDP itu tidak keluar dari lokus-lokus yang sudah ditentukan. Tentu dengan core yang beragam ya. Kalau
terkait dengan kawasan perdesaan, maka kita juga punya rujukannya sendiri di RPJM, desa-desa mana yang masuk kawasan perdesaan. Terkait dengan kemiskinan juga seperti itu, tentu kita merujuk pada lokus-lokus yang sudah ditetapkan 16.000. Terkait dengan yang lain-lain gitu, karena kan kita sebetulnya ada irisan-irisan desa dengan status tertinggal ini, apakah pasti itu kantong kemiskinan atau bukan, itu juga dilakukan kajian di teman-teman yang mengurusi indeks desa gitu. Tetapi pada prinsipnya lokus-lokus yang sampai pada kita itu kita ada prioritas ya, ada prioritas nasional. Tahun depan juga ada PKPN ya, ada PKPN itu 7 provinsi yang ditetapkan oleh Bappenas yang kemudian menjadi prioritas gitu. Nah, terkait apa intervensi yang dilakukan oleh Kemendes, tentu kalau merujuk pada impres yang kemiskinan itu, kita memastikan bahwa dana desa betul-betul termanfaatkan untuk menangani kemiskinan. Itu yang pertama yang sesuai mandat impres ya. Yang kedua tentu terkait dengan bagaimana kegiatan BUMDes dan BUMDes bersama juga memberi strategi tertentu untuk warga desa agar menambah penghasilannya. Kan strategi penanganan kemiskinan itu ada 3, mengurangi beban, menambah penghasilan, dan mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan yang bisa melakukan perputaran ekonomi. Ini yang konsen kita di kawasan perdesaan. Jadi antar program yang ada di PDP itu kita sinergikan betul sehingga lokus-lokus prioritas dengan temanya masing-masing, untuk kemiskinan, itu menambah penghasilan ini oleh Direktorat Jenderal tersendiri ya, di kita ada Direktorat Jenderal PAID itu ya. Jadi kira-kira seperti itu Bu Nisa, ada tematik-tematik banyak di PDP itu ya, menangani bagaimana memastikan pelayanan dasar di tingkat desa terpenuhi, bagaimana sarana dan prasarana desa itu memenuhi standar minimal dan seterusnya. Di kita memang tidak banyak intervensinya, tetapi kita dimandatkan oleh RPJM juga menjadi semacam secara teknis menjadi koordinator gitu, bukan kementerian koordinator sebetulnya, tapi menjadi kementerian koordinator dengan, kalau tidak salah ya, 9 atau 11 kementerian lain yang sudah dipetakan oleh RPJM itu menjadi kementerian yang strategis dalam konteks melandingkan intervensi di tingkat desa. Kira-kira begitu Bu Nisa. Pak Mus, terima kasih Pak. Iya, makasih Pak Zam. Memang menambahkan informasi bahwasanya kalau dari data 16.550 yang jumlah desanya itu tadi sekitar 15.130, kita cek berbasiskan status ya. Berbasiskan status desa mandiri itu sebanyak 2.149, desa majunya itu 3.985, desa berkembang 6.022, desa tertinggalnya itu 1.684, dan desa sangat tertinggal 1.521. Jadi makanya tadi itu antara status sama kemiskinan masih tinggi atau bagaimana itu perlu didalami lebih lanjut lagi. Seperti itu, Bu. Baik Pak, siap. Oke, mungkin
yang ini kayaknya sudah cukup clear ya terkait tadi penggunaan Kepmen lokus atau desa prioritas yang ada di Kepmen 6 tahun 2026 tadi sudah cukup tergambar. Mungkin kalau boleh beranjak ke topik yang lain ya Bapak Ibu sekalian, mungkin ini Pak kaitannya mungkin dengan lintas sektoral ya. Artinya kan kalau kita lihat di indeks desa sendiri kan ada banyak subdimensi yang kaitannya erat dengan kementerian lain gitu kayak misalnya dari subdimensi pendidikan itu sangat terkait dengan intervensi di Kemendikbudrismen seperti itu. Begitu juga dengan subdimensi kesehatan tentu terkait dengan Kementerian Kesehatan gitu dan jalan, sanitasi dan segala macam gitu ya Pak ya. Nah, kalau itu sendiri dan itu artinya tupoksi untuk membangun atau memenuhi layanan dasar tersebut kan tidak dibebankan sendiri dengan oleh Kementerian Desa. Nah, itu seperti apa ya Pak ya kalau dari segi perencanaannya sendiri nih untuk memenuhi layanan dasar di desa-desa yang mungkin tertinggal dan sangat tertinggal ya khususnya. Baik, terima kasih. Ada perwakilan dari Direktorat Advoker? Ada? Advoker? Baik, kita ambil contoh sampel adalah di best practice-nya dari Direktorat Sosbud ya. Kebetulan Direktorat Sosbud di tahun 2025 atau tahun berapa yaitu penetapan tentang pedoman terkait ATS ya. Itu Mas Reza atau perwakilan dari Sosbud ada bisa memberikan tambahan informasi? Baik, terima kasih Pak Mustaqim. Mohon izin Bapak Ibu dari BPKP, Pak Ibu lintas Direktorat di Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Pedesaan, Mbak Anissa, terima kasih atas kesempatannya. Ya, memang di dalam itu dari Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan ini terdapat beberapa pemenuhan layanan dasar yang berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan. Benar tadi yang disampaikan Pak Mustaqim, memang sebenarnya kewenangan terkait pendidikan Mbak Anissa itu kan sudah dibagi habis, sejujurnya sudah dibagi habis sampai dengan tingkat kabupaten. Jadi kalau di menengah atas ya, kemudian pendidikan khusus ya, itu ada di provinsi, kemudian dari PAUD sampai SMP itu ada di kabupaten. Dan namun demikian, desa dalam batasan kewenangan dan kapasitasnya itu dapat mendukung terkait pemenuhan layanan dasar tersebut, diantaranya di bidang pendidikan. Nah, kami mendapat mandat melalui Perpres 3 tahun 2026, ya nanti dicek lagi nomornya, tentang pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah. Nah, desa di dalam Perpres itu diberikan mandat untuk melakukan verifikasi dan validasi data ATS yang ada di desa. Jadi data anak tidak sekolah yang ada di desa. Jadi desa tidak melakukan pendataan, tapi hanya memperval data yang ada di Pusdatin Kemendikbudrismen. Hanya untuk memperval. Nah, kemudian yang kedua, desa melakukan intervensi program dan kegiatan untuk pencegahan dan penanganan ATS sesuai dengan kewenangannya. Yang ketiga, penggunaan APBDes untuk program dan kegiatan tersebut. Nah, kami sudah menyusun tadi yang disampaikan oleh Pak Mustaqim berkaitan dengan panduan, verifikasi, dan validasi data anak tidak sekolah untuk memperkuat tata kelola pencegahan dan penanganan ATS di tingkat desa. Nah, itu mungkin salah satu koordinasi lintas sektor untuk pemenuhan layanan pendidikan, khususnya untuk penanganan anak tidak sekolah.
Jadi walaupun kewenangannya terbatas, tapi desa punya peran strategis karena anak tidak sekolah itu kan tinggalnya di desa. Nah itu yang nanti dilakukan verifikasi dan validasi. Nah, dia nanti datang, desa membentuk tim perval, kemudian dia nanti datang ke rumah-rumahnya, kemudian ditanyakan alasan atau penyebab anak itu tidak sekolah. Nah, misalnya penyebabnya adalah faktor ekonomi, nah desa bisa apa dalam kapasitas dan kewenangannya. Nah, itu nanti dilihat di rincian program dan kegiatan yang bisa dilakukan oleh desa. Dan misalnya adalah pemberian beasiswa bagi siswa miskin atau siswa berprestasi. Nah, itu kan bisa jadi bagian dari kewenangan yang ada di desa. Nah, misalnya dia sudah tidak mau sekolah karena misalnya dia sudah putus sekolah lebih dari 2 tahun. Biasanya kan tidak mau kembali ke sekolah karena malu atau dan sebagainya. Nah, desa bisa memfasilitasi untuk mereka mengikuti pendidikan non formal atau kejar paket. Desa bisa menyediakan balai desanya untuk anak-anak itu dikumpulkan di sana untuk mengikuti program kejar paket C atau non formal. Nah, itu di bidang anak tidak sekolah yang kita sudah kerjasamakan dengan Kemendikbudristek. Nanti tindak lanjutnya mungkin nanti ada sosialisasi dan lain sebagainya atau bentuknya surat edaran bersama sedang dikonsepkan kembali terkait hal itu. Nah, selanjutnya juga terkait dengan PAUD juga sama, kami sedang merancang ada arahan dari pimpinan, kami sedang merancang surat edaran bersama untuk pemenuhan layanan PAUD yang berkualitas di desa. Itu juga sama, kewenangannya yang menjadi target standar pelayanan minimal yang ada pada peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2018, kemudian di Permendagrinya tentang penerapan SPM, itu kewenangannya di kabupaten. Mereka ditarget 100% semua anak usia PAUD harus terlayani PAUD. Namun pada praktiknya sampai dengan saat ini hanya baru sampai 50% lebih, nanti angkanya kami cek kembali. Jadi desa diminta untuk mendorong para orang tua yang ada di desa yang mempunyai anak usia PAUD untuk mengikut sertakan anaknya ke PAUD. Nah, terkait dengan PAUD, ada kewenangan lebih yang diberikan oleh pemerintah bahwa desa dapat membangun, ya, merehabilitasi, dan lain sebagainya, termasuk sarana dan prasarananya, alat permainan edukatif, wahana permainan, buku, dan lain-lain terkait PAUD, selama itu diputuskan dan dibahas dalam musyawarah desa. Nah, itu APBDes termasuk dana desa di dalamnya bisa untuk membangun PAUD, masuk untuk peningkatan kapasitas pendidiknya sama untuk insentif guru-guru atau pendidik yang ada di PAUD. Nah, ini kami sedang menyusun draft surat edaran bersama. Mudah-mudahan kita sudah bahas secara internal, nanti kami akan bahas bersama dengan Kemendikbudristek. Nah, mungkin itu untuk terkait dengan koordinasi lintas sektor untuk pemenuhan layanan dasar tadi seperti yang disampaikan pengantarnya oleh Pak Mustaqim. Demikian Pak Mustaqim, terima kasih. Iya, Mas Reza, terima kasih. Itu tadi yang disampaikan terkait pendidikan ya. Di teman-teman Sosbud juga berkolaborasi dengan Kementerian Kesehatan, Bu Anissa, yang fokus kepada penanganan stunting. Namun atau Mas Reza bisa detailkan kembali atau sekilas informasi terkait kolaborasi dengan kementerian yang fokus terhadap penurunan stunting. Baik, terima kasih Pak Mustaqim. Ya, benar di Sosbud ya terkait selain pendidikan juga ada pemenuhan layanan kesehatan. Nah, itu sifatnya juga sama. Kita butuh kolaborasi dengan lintas kementerian dan lembaga karena yang mengetahui terkait teknisnya itu ada di Kementerian Kesehatan tentang kriteria stunting dan lain sebagainya. Nah,
Direktorat Sosbud fokus untuk memperkuat tata kelolanya di desa dengan memanfaatkan kelembagaan yang ada, kemudian SDM ya atau kader-kader yang ada di desa, baik itu KPM, kader pembangunan manusia, kader posyandu, bidan desa, tim penggerak PKK dan lain sebagainya. Itu diperkuat tata kelolanya melalui berbagai program dan kegiatan yang berfokus pada peningkatan kapasitas untuk memperkuat konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting. Jadi kami memastikan ya anak usia mulai dari sasarannya itu mulai dari remaja putri, ibu hamil, ya, kemudian balita itu mendapatkan layanan sesuai dengan jenis dan usianya. Nah itu tata kelolanya yang kami perkuat di desa, tentu dengan berkolaborasi dengan lintas kementerian dan lembaga, juga dengan pemerintah daerah. Karena dalam standar pelayanan minimal di bidang kesehatan itu sangat juga berkaitan dengan target dari pemerintah daerah untuk memenuhi capaian layanan standar minimal bidang kesehatan itu 100% diberikan target tiap tahunnya. Nah, desa dalam batasan kewenangan dan kapasitasnya dapat mendukung itu untuk memperkuat tata kelolanya di desa. Nah, namun untuk dua layanan tadi sebagai tambahan informasi buat Ibu Anissa dan tim BPKP, jadi desa itu hanya ada dua cara untuk masuk ke dalam dokumen perencanaan yang ada di desa. Yang pertama itu adalah mengacu pada dokumen perencanaan di daerah. Yang kedua itu berdasarkan usulan dari masyarakat melalui Puskes. Nah itu jadi sangat bergantung pada dokumen perencanaan yang ada di daerahnya. Kalau dokumen perencanaan yang ada di daerahnya tadi memasukkan berbagai program dan kegiatan yang men-tagging desa terkait ATS, PAUD, atau terkait stunting, dibentuk tim percepatan penurunan stunting di daerahnya, itu biasanya akan lebih baik pencapaiannya di tingkat desa. Nah, tapi kalau misalnya nanti di dalam beberapa temuan di daerah, tim BPKP menemukan desa-desa yang melakukan berbagai program inisiatif terkait pemenuhan layanan dasar, baik itu pendidikan dan kesehatan, tapi belum ada perencanaan di tingkat kabupaten atau kotanya. Nah, itu hanya inisiatif sifatnya dari kepala desa. Gitu. Jadi inisiatif-inisiatif ini kan tidak serta-merta dapat diandalkan untuk mendukung pemenuhan layanan-layanan tadi. Harus tersistem dia, harus terstruktur mulai dari pusat sampai dengan daerah, sampai itu nanti turun ke desa. Jadi sangat juga ini bergantung pada upaya pemerintah daerah dalam membuat dokumen perencanaan, entah itu melalui RAD atau melalui Perbuk, ada di resranya, atau ada di renja OPD-nya yang berkaitan dengan pemenuhan layanan-layanan tadi, khususnya di bidang layanan dasar, bidang pendidikan dan kesehatan. Mungkin itu sebagai informasi tambahan Pak Mustaqim dan Mbak Anissa, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Mas Reza. Itu Bu yang terkait pendidikan kesehatan, pola kolaborasi di Direktorat Sosbud. Sebenarnya kalau di Direktorat Sarpras itu berkolaborasi dengan kementerian-kementerian teknis juga, yang saat ini juga sedang mendorong terkait memastikan rumah-rumah yang tidak terfasilitasi listrik. Jadi itu juga sedang didorong oleh teman-teman di Direktorat Sarpras. Untuk lebih jelasnya, Mas Yasin mau ada yang disampaikan? Untuk pendetailannya, yang dari Sarpras silakan. Terima kasih Pak Mustaqim. Mungkin nanti ditambahkan Mbak Yuni yang mengikuti, Mbak Yuni Latifah yang mengikuti terkait dengan kebutuhan listrik yang belum dapat listrik, tapi intinya kami masih memfinalkan arti kebutuhan yang dari data ESDM dengan kita masih detailkan. Artinya
kita masih koordinasi dengan ESDM maupun dengan PLN. Terkait dengan perkembangan diskusi, mungkin kalau ada tambahan dari rekan-rekan, Mbak Yuni Latifah atau yang lain, monggo. Izin Pak Mustaqim, Bu Anissa, Ya. eh, sebenarnya menambahkan sedikit dari Pak Yasin. Kalau terkait listrik itu memang sedang ada disusun untuk SKB bersama ESDM dan juga PLN. Cuman itu masih belum rampung, masih dalam tahap diskusi dan penyusunan begitu. Kalau untuk yang listrik. Ya, baik. Ada tambahan? Iya Pak, izin mungkin kalau boleh langsung bertanya ya Pak ya. Ya. Kalau yang tadi listrik izin Pak Yasin dan Bu Yuni ya, mungkin kan kalau salah satu itu juga ngambilnya dari ide berarti ya, ada juga kan salah satu di utilitas dasar kalau nggak salah ya itu ada juga terkait listrik. Apakah itu jadi sumber data kita untuk mengetahui pemetaan mana sih desa yang sudah berlistrik, mana yang belum, mana yang sudah memadai lah dalam tanda petik akses listriknya, mana yang belum. Itu yang pertama. Terus yang kedua tadi kalau boleh dirinci lagi ya Bu ya, rencana koordinasi dan SKB yang disusun tuh terkait apa aja ya? Mungkin tadi kalau tadi disampaikan Pak Reza untuk yang di pendidikan udah cukup jelas ya, tadi beberapa contohnya sudah dipaparkan. Kalau untuk listrik ini gimana nih Bu? Mungkin apakah sambungannya atau apanya nih kira-kira boleh didetailkan lagi? Baik, terima kasih Mbak Anissa. Terkait dengan data, memang kita menggunakan data dari ID, kemudian juga kita sinkronkan dengan data dari ESDM maupun PLN. Itu data yang kita sinkronkan dulu, artinya sama atau enggak kebutuhan listrik yang pengertian dari ID sama dari PLN. Kemudian kalau untuk SKB-nya, Mbak Yuni, tambahan tentang SKB yang disusun sejauh mana? Karena ada beberapa memang kita dari sambungan rumah yang belum mempunyai listrik atau memang di daerah itu belum ada listrik sama sekali. Untuk lebih detail, kalau Mbak Yuni mengetahui terkait dengan teman-teman yang menyusun SKB itu, Mbak Yun. Izin Pak, kalau untuk SKB sejauh ini masih dalam pembahasan internal Pak. Bu Anissa juga masih Terkait apa gitu poin-poinnya Mbak Yun, artinya poin yang disusun itu artinya berapa yang mungkin akan dilayani atau berapa yang akan kalau diprioritaskan, kalau poin-poinnya itu saja. belum kebetulan kalau saya tidak salah kemarin tuh ada dari PLN juga ada datanya untuk desa-desa yang tidak ada akses listriknya. Nah, itu akan disandingkan dengan data ID juga. Cuman itu masih itu termasuk salah satu indikator dalam SKB-nya kalau saya tidak salah. Tapi ini masih pembahasan internal juga sih, Pak. Ibu. Izin mungkin Bu Hermin atau Mbak Dinar, Mbak Edina jika ada yang ditanyakan boleh langsung juga ya. Tim saya yang lain. Sekilas informasi ya Bu Anissa, sambil menunggu tim BPKP yang pada periode di tahun 2026 itu yang kita ada gagasan terkait one map policy yang penetapan lokasi di wilayah hutan desa yang ada di hutan itu bekerja sama antara BIG,
Kementerian Dalam Negeri sama Kementerian Kehutanan. Dari hasil kesepakatan 3 kementerian, kami menyandingkan juga rekomendasi dari ID. Rekomendasi itu kita sampaikan juga kepada balai di Kementerian Kehutanan untuk menjadi bahan intervensi di desa-desa yang ada di hutan. Karena kebetulan dari 9.000 sekian jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal, ternyata sebanyak 7.300 sekian itu berada masuk di dalam hutan. Makanya kebijakan itu didorong untuk memudahkan menjadi satu kebijakan bersama terkait desa-desa yang ada di hutan itu yang progres, yang kita membersamai 3 kementerian dan kita dari kesepakatan itu kita melengkapi untuk rekomendasi kita sampaikan ke Kementerian Kehutanan menjadi bahan intervensi. Seperti itu, Bu. Baik, terima kasih informasinya Pak Mustaqim dan Bapak Ibu sekalian. Mungkin kalau boleh tanya lagi ya, tadi mungkin sudah dijelaskan beberapa contohnya tadi dari layanan atau fasilitas pendidikan dan listrik gitu ya. Cuman kalau boleh tanya secara general, menurut Bapak Ibu di Dirjen PDP sendiri, sebetulnya tantangan yang paling besar nih untuk kita bersama ya, terutama mungkin kalau dari cerita Bapak Ibu sekalian dan dari informasi awal yang kami terima saat ini, tantangan terbesar adalah koordinasi lintas AL gitu. Itu menurut Bapak Ibu setuju nggak ya Pak Ibu? Maksudnya ini kami justru mau dapat info dari Bapak Ibu sekalian kira-kira tantangan terbesarnya apa dan itu bisa jadi fokus pengawasan kami gitu dan harapannya dari pengawasan kami bisa kami buktikan di lapangan dan kami susun rekomendasinya seperti apa gitu dan sifatnya juga lintas sektoral gitu atau mungkin ada insight dari Bapak Ibu terkait mungkin yang sudah sehari-hari berkecimpung untuk pembangunan desa dan daerah tertinggal seperti apa ya Bapak Ibu ya. Baik, makasih Bu Anissa. Ini yang dihadapin oleh teman-teman di Trentek nih. Ada informasi tambahan Pak Zam atau Mas Bahtiar dalam membersamai terkait renaksi kolaborasi lintas kementerian lembaga. Pak Zam, Pak Bahtiar. Ya, silakan. Saya umum saja ya sebetulnya Bu. Saya kira tantangan terbesar itu koordinasi ini karena memang koordinasi ini buat Kementerian Desa. Ini saya ngomong spesifik Kementerian Desa ya. Desa itu kan lokus ya, Bu. Bukan urusan gitu ya. Desa itu lokus, bukan urusan, sehingga output dan IQ-nya itu juga sebetulnya lebih ke arah kewilayahan gitu ya. Jadi pada akhirnya karena koordinasi itu menjadi fungsi utama kita yang sebetulnya ya ini rada umum saja saya ngomongnya. Yang sebetulnya sudah ada kementerian koordinasi kok ada kementerian teknis yang ditugasi koordinasi itu juga agak repot juga buat kita sih seperti itu gitu ya. Nggak tahu BPKP melihatnya bagaimana gitu ya. Karena koordinasi-koordinasi yang dilakukan oleh Kementerian Desa itu adalah koordinasi-koordinasi yang menyangkut urusan buat Kementerian Desa itu
menjadi pekerjaan utamanya, bukan menjadi pekerjaan pelengkap gitu ya. Jadi kalau tidak ada koordinasi, Kementerian Desa ini tidak kerja. Padahal bukan Kementerian Koordinasi, Kementerian Desa ini. Kalau kami sih melihat kendalanya semendasar itu. Ya. Ini berbeda dengan Kementerian PU, Kementerian ATR gitu ya. Di luar soal koordinasi mereka, misalnya membangun daerah prioritas misalnya yang di Borobudur atau Danau Toba, itu kan ada master plan, kolaborasi, koordinasi antar beberapa kementerian di situ. Tetapi itu kan memang di-grade untuk tujuan spesifik, bukan tusi utamanya mereka. Tusi utamanya mereka ya tetap sektoral, ada urusan PU sendiri, urusan ATR sendiri, lain-lain. Sedangkan Kementerian Desa ini dalam program-programnya yang disepakati dalam forum-forum trilateral meeting, bilateral meeting, dan lain-lain, itu tusi utamanya itu tidak bisa jalan kalau tanpa koordinasi. Jadi kemudian menjalankan fungsi utamanya kita saja, kita ini tergantung dengan kementerian lain. Yang kementerian lainnya itu sebetulnya nggak tergantung ke kita terkait dengan pekerjaan utama. Secara umum sih kira-kira begitu, Pak Maus, Bu Nisa. Terima kasih. Ya, makasih Pak Azam. Pada prinsipnya adalah karena Kementerian Desa bukan sebagai kementerian koordinator, pasti akan mengalami kendala bagaimana membangun jejaring sesama kementerian lembaga, Pak. Seperti itu. Memang harus ada regulasi lebih tinggi lagi untuk mengikat untuk renaksi pembangunan desa. Ya kan? Kan kalau renaksi pembangunan daerah tertinggal ada. Nah, sekarang renaksi pembangunan desanya yang belum ada. Jadi pengikat untuk mengajak kementerian lembaga untuk fokus terhadap hasil pengukuran ide itu yang diperlukan. Seperti itu, Bu Anissa. Iya Pak, baik. Tadi kalau untuk yang daerah tertinggal itu regulasinya tertuang di mana ya Pak ya? Perpres. Oh masih perpres yang ini ya Pak? Tahun berapa itu sebentar? Kita juga sudah sedang mendorong juga bersama KSP, bersama Bappenas untuk ide ini bukan menjadi Permendes ya, tetapi akan dinaikkan menjadi Perpres, Bu. Itu idenya, supaya membangun jejaring intervensinya itu dia akan lebih bagus lagi. Mari kita perkuat di dalam regulasi dulu. Ya Pak, izin Perpres yang dimaksud yang tahun 2020 bukan ya Pak? Yang penetapan daerah tertinggal ada 63 kalau nggak salah. Oh, Ya kali, belum berubah soalnya. Iya, masih yang lama ya Pak ya? Iya, masih. Belum. Jadi PDT itu setiap 5 tahun sekali membuat rencana aksi kira-kira. Dan setiap awal RPJM itu diterbitkan Perpres itu. Berarti kalau sampai tahun 2025, nggak tahu yang 2025 sampai 2029 sudah masih belum kelihatan Pak. Oh, berarti masih diusahakan. Iya. Seperti itu dulu Bu. Kalau kebetulan tim advokat nggak ada ya di sini ya. Tim advokat ada nggak?
Dari dana desa, Mbak Ita, membangun jejaring dengan kementerian lembaga. Perwakilan dari dana desa, dari APDD. Kelihatannya seperti itu, Bu, progresnya. Baik, Pak. Mungkin tadi sudah cukup tergambar sih, meskipun kalau ada yang lain, misalnya kayak kesehatan atau jalan atau sanitasi, kalau ada perwakilannya juga boleh ya Pak ya, biar kami juga ada gambaran nih kira-kira seperti apa nanti desain pengawasan kami di lapangan. Iya. Eh, kalau terkait kan kebetulan di Kemendesa ini kan sedang mengajukan APT ya, APT, terus kemudian yang PRR, terus PKPN itu memang semua basisnya adalah mengambil dari yang dihadapi oleh desa dari indeks desa. Jadi melihat dari data itu dulu untuk menetapkan jenis kegiatan aktivitasnya. Seperti itu sih, Bu. Mbak. Baik, Pak. Ini mungkin kalau boleh agak um, keluar sedikit ya kan tadi mungkin fokus kita ke intervensi. Kalau ini mungkin mau tanya terkait pembentukan idenya sendiri, Pak. Kalau ide ini kan tiap tahun ya memang dirilis oleh Kementerian Desa, mungkin boleh diceritakan. Ini banyaknya mungkin BPI, tapi kalau dari PDP mungkin untuk gambaran umumnya bisa cerita juga, boleh ya Pak ya? Kira-kira mungkin siapa yang melakukan, terus bagaimana mekanisme updatingnya, terus em, apa untuk tiap-tiap subdimensi seperti apa scoringnya gitu. Mungkin boleh dijelaskan Ya. sedikit Pak. Perwakilan dari advoker, kami persilakan. Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada izin merespon. Yang pertama adalah ide ini hasil kesepakatan lintas kementerian, yaitu Kementerian Bappenas, KSP, Kemenko PMK pada saat itu, terus Kementerian Dalam Negeri, terus kemudian BPS, dan didukung juga sama ke Kementerian Keuangan, yang khususnya adalah DJPK. Jadi dibahas di tahun 2023 dengan niat bersama yaitu mewujudkan data tunggal terkait evaluasi desa. Itu satu. Yang kedua, kesepakatan terkait yang ada di dalam ide itu kesepakatan bersama di lintas kementerian tadi itu. Karena kami punya harapan adalah ide ini bisa dituangkan di dalam atau menjadi acuan di dalam RPJMN untuk targetnya, target kemandirian desa. Satu. Yang kedua adalah untuk target capaian kinerjanya kementerian lembaga itu juga ada yang menggunakan dari ID. Contohnya terkait rumah tidak layak huni, walaupun di dalam implementasinya Kementerian Perumahan Rakyat itu menggunakan basisnya adalah data sen terus kemudian di cross check juga dari ID itu. Terus kemudian jadi dari semua yang ada di dalam ide itu hasil kesepakatan bersama. Terus standar normalnya itu ide dilaksanakan pendataan itu di bulan Maret sampai Juli. Karena Agustus ide itu ditetapkan menjadi keputusan menteri dan datanya disampaikan ke Kementerian Keuangan untuk support perhitungan dana desa. Ini untuk manfaat.
Selain itu, IDE juga mensupport untuk perhitungan indeks risiko iklim di desa. Karena data-data sebagian itu berasal dari IDE. Terus juga data IDE dimirrorkan juga untuk indeks kerentanan bencana yang dimanfaatkan oleh BNPB. Itu. Terus juga IDE dimanfaatkan oleh Badan Nasional Perbatasan untuk mengidentifikasi kebutuhan intervensi di wilayah perbatasan. Itu untuk pemanfaatan. Jadi yang tadi di luar dari menjadi capaian kinerjanya di kementerian. IDE juga tertuang di dalam Permendagri terkait pengukuran kinerja pemerintah daerah, yaitu kemandirian desa. Ada juga di pemerintah daerah yang memasukkan tidak hanya kemandirian tetapi juga sama persis menggunakan untuk mengurai terkait dimensi, subdimensi maupun indikator maupun dan subindikator. Seperti itu. Kalau setiap pengukuran, karena ide kan sudah ada muncul yaitu Permendes 9 tahun 2024 terkait ide, yaitu menggantikan Permendes 6 tahun 2016. Seperti itu kurang lebihnya garis besarnya, Mbak. Baik, Pak. Mungkin kalau boleh saya share screen ya, mau tanya agak yang teknis nih terkait penilaiannya sebentar. Iya, karena kalau dijelaskan lama. Iya. Garis besar aja dulu. Ini kan kalau ini saya dapat SOP pendataan indeks desa tahun 2025 ya. Ini dapat dari tim yang bermitra dengan Kemendes di kami. Belum ter-share screen. Oh, sorry. Ya. Sekarang sudah keluar panduan yang 2026, sekarang sedang berlangsung, Mbak. Sedang berlangsung pendataan. Suratnya keluar kemarin di bulan Juli, tanggal 21 Juli kalau nggak salah. Pendataan ditargetkan harus selesai di tanggal 30 Agustus. Baik, Pak. Agustus berarti memang target sudah Kepmennya sudah keluar ya, Pak ya, untuk penetapan status desanya sendiri ya. Insya Allah minggu kedua bulan September itu maksimalnya. Seperti itu. Oh, baik, Pak. Tapi kalau pengukurannya sendiri apakah sama dengan IDE 2025 atau ada perbedaan yang signifikan ya, Pak ya? Selama Permendes 9 tahun 2024 belum dicabut, aturan mainnya masih sesuai itu. Ya, baik. Ini mungkin contohnya aja ya Pak ya, karena kan kalau satu-satu agak lama. Ini kalau di subdimensi pendidikan, ini kan ada beberapa pertanyaan nih, misalnya untuk yang PAUD itu kan kalau nggak salah dari dimensi sebentar. Pendidikan, terus ada akses terhadap PAUD atau TK sederajat ya. Nah itu ada skor totalnya juga, tapi kami masih agak bingung nih Pak, cara mentransformasi dari pertanyaan-pertanyaan ini ke skor itu gimana ya? Jadi gini, coba ke Excel tadi. Di Excel tadi itu Mama dia nilainya skor 1. Iya Pak. Ya kan? Kalau dia, ini akses ya. Akses itu dibentuk oleh 3, yaitu jarak, waktu, sama transportasinya. Jarak, waktu, sama transportasinya. Itu terkait akses. Kalau terkait angka partisipasi murni, APM,
Ini di bawahnya itu. Ini, Pak. Kalau itu APM, itu ditentukan oleh jumlah anak usia PAUD, ya kan? Itu sebagai nanti jumlah anak yang sekolah berapa dibagi jumlah anak usia PAUD itu. Jadi ketemu persentasenya. Gitu. Jadi kalau umpama yang sekolah sedikit, umpama jumlah anak PAUD-nya ada 10, yang sekolah 2, berarti 2/10 berarti sekitar 20% yang sekolah. Berarti kalau udah 20%, dia nilai skornya adalah 1. Gitu, Bu. Oke, Skor mungkin tadi, kalau skor tadi gimana, Pak? itu ada pembentuk lagi, Bu. Ada. Jadi ini kayak gini nih. Kayak contoh adalah yang APM ya. APM anak usia PAUD nih. Ini pertanyaannya adalah ini dulu, yang K. Berapa jumlah anak usia 3 sama ini? Ini dibagi dengan jumlah anak usia 3 sampai 6 tahun. Ketemulah yang poin I. Seperti itu, Bu. Oh, iya ya, Pak. Yang Ini tadi Excel yang Ibu tampilkan itu hanya nilai skor penghitung, bukan pembentuk. sorry. Nilai skor penghitung Penghitung. bukan pembentuk. Karena dari nilai I ini kan penghitung nih, dibentuk oleh pertanyaan K sama pertanyaan jumlah anak usia 3 sampai 6 tahun. Oh, sebentar, Pak. Ini yang by system ini gimana tuh, Pak? By system itu tadi, Bu. Jadi kalau K-nya umpama di atas tadi jumlah anak usia 3 sampai 6 tahun ada 10. Terus kemudian berapa jumlah anak usia 3-6 tahun yang ada di desa, yang sekolah. Yang sekolah ada 10, ada 5, berarti 5/10 gitu. Oh, artinya pembaginya presentasinya langsung muncul dari sistem gitu Iya. ya? Kalau yang di Excel tadi itu kan tidak menerangkan 2 lebih dari 20 kurang dari 40% kan enggak, langsung 1, 2, 3 gitu. Iya, Pak. Kalau indeks desa sendiri berarti dilakukan oleh siapa ke siapa aja ya, Pak ya? Baik, dilakukan di level desa, di dalam SOP itu udah jelas. Yang melaksanakan pendataan adalah desa. Terus dibantu atau difasilitasi oleh pendamping lokal desa. Peran pendamping adalah memfasilitasi. Pendamping memfasilitasi, bukan menjadi pendata. Ya, jadi kenapa kok kita melakukan model begitu? Di dalam teori pemberdayaan, kalau orang yang kita fasilitasi itu semakin pintar, semakin mandiri, berarti fasilitasi kita berhasil. Ya kan? Contoh, kalau di dalam forum ini kita desa itu udah bisa berjalan sendiri. Oh, tanpa harus ada baru nanti kalau dia bingung bertanya. Itu kita karena seorang fasilitator itu kan memberikan penjelasan, dia harus banyak tahu juga gitu. Itu. Walaupun tantangannya juga masih ada terjadi di lapangan. Tidak semua fasilitator eh, tahu. Itu menjadi PR juga. Iya, Pak. Baik. Mungkin lanjut ya, Pak ya. Jadi contoh lain misalnya SD kayaknya hampir sama juga seperti PAUD ya tadi yang sudah dicontohkan. Cuma ini Pak, kami agak kan tadi dibentuk dari 3, ada ketersediaan, akses, sama APM ya.
Kalau PAUD itu yang dinilai adalah keberadaan PAUD, yang kedua adalah aksesnya, yang ketiga adalah APM. Tetapi kalau SD, SMP, SMA itu hanya akses sama APM. Oh, berarti untuk yang SD misal ya Pak ya, oh tadi jarak waktu itu masuk ke akses. Kalau yang jumlah ini Pak, di B102A berapa jumlah SDMI sederajat yang ada di desa kan ini kan berapa unit ya nanti di jawaban. Nah, itu Iya. ditransformasikan ke skornya gimana? Enggak, dia tidak masuk perhitungan. Oh, jadi beberapa pertanyaan yang ada di sini juga tidak semuanya di Masuk. convert ke skor gitu ya, Pak ya? Iya. Oke, oke. Tadi untuk yang SD, SMP, SMA hanya akses dan APM. Iya. Berarti untuk yang poin B ini juga tidak masuk ke skor ya, Pak ya? Enggak. Semakin bingung ya, Bu. Ngelihatnya jangan di situ. Di Di atas Kepmen, tadi ya. di Permendes. Oh, di Permendes. Karena Saya SOP itu. baru ada Permendes yang Kepmendes ya yang penetapan aja sih. Untuk Permendes SOP-nya 9. Permendes 9. Izin kami buka sebentar ya Pak ya, biar lihat nih. Oke, sudah terlihat ya Pak ya. Ini saya screen share juga. Nah, contohnya nih Pak, untuk yang tadi SD tadi yang ada pertanyaan kenapa jumlah dan ketersediaan tidak masuk. Gimana tuh Pak kira-kira? Ini kan Jumlah. memang Karena itu bukan kewenangan desa, Bu. Tetapi desa untuk SD, SMP, dan SMA, desa perlu mendorong terkait APM, angka partisipasi murni sekolahnya. Terkait infrastrukturnya, keberadaannya itu biarkan di kewenangan kabupaten dan provinsi. Oke, oke. Tapi itu yang memang tantangannya tadi apakah nanti kami juga PI aja rasanya lebih luas lagi Pak dibanding mungkin yang tujuan surat kami kemarin. Kami ke depan akan PIA juga ke beberapa kementerian yang eksekutor program kayak Kemendikbudrismen, terus Kemenkes, Kemen SDM dan berbagai kementerian yang memang dia jadi pengampu penyedia layanan dasar seperti itu. Tapi kalau dari Bapak Ibu sekalian nih mungkin tiap kementerian lembaga tuh punya data ini nggak ya? Artinya gini, ketika dia ingin memberikan sebenarnya nih intervensi mungkin untuk pembangunan sekolah, terlepas dari itu mungkin beberapa memang menjadi kewenangan daerah ya, kayak mungkin layanan kesehatan itu kalau tidak salah kan memang diusulkan oleh daerah yang Iya. di kawasan itu gitu ya.
Itu terlepas dari itu sebenarnya kementerian lembaga di pusat punya nggak sih Pak pemetaan ada di sini loh titik-titik mungkin yang perlu jadi prioritas untuk layanan kesehatan, pendidikan dan masing-masing layanan yang layanan dasar tadi. Iya, makasih Bu Anissa. Pertanyaan yang luar biasa. Yang pertama adalah kementerian lembaga yang bersinggungan dengan kami itu kalau kami selalu menawarkan kayak tadi Kemenhub ini mana loh hasil kesepakatan one satu peta tadi itu one map policy. Terus kemudian kita plotting rekomendasinya apa saja. Setelah itu hasilnya kita sampaikan juga ke Kementerian Kehutanan untuk menjadi bahan intervensi. Itu satu. Yang kedua, tim juga terkait yang wilayah perbatasan. Wilayah perbatasan mereka juga datang ke kami, terus kita tahu lokasinya, desa-desanya di mana saja, terus hasil pemetaannya kita sampaikan juga. Jadi tadi itu kami secara pragmatis mendistribusikan rekomendasi yang menjadi kewenangannya. Seperti itu. Karena kami tidak memiliki, walaupun di dalam di Rentek, dari situ juga akhirnya kan terbangun jejaring. Bahwasanya kayak contoh Kemenkes ini ada rekomendasi yang bisa menjadi bahan masukan informasi khususnya kalau masuk ke desa itu. Karena kami sudah bikin juga rekomendasi ini secara nasional, terus kita filter bisa ke provinsi, ke kabupaten, kecamatan, sampai ke level desa. Itu langsung ketahuan karena udah kami olah data itu. Seperti itu. Nah, menarik nih yang dibilang Pak Mustaqim. Kira-kira kami boleh minta datanya nggak ya, Pak? Nanti saya izin dulu ya, Bu. Baik, baik, Pak. Karena memang ini, Pak, rencana kami memang untuk pengawasan ini karena kami turun ke tingkat desa sampai dengan desa, yaitu kami sekaligus ingin pemetaannya seperti apa nih? Mungkin dari potretnya dulu ketersediaan tadi per masing-masing layanan dasar seperti apa dulu, terus intervensi yang sudah diberikan pemerintah juga sudah sejauh mana gitu. Data itu yang akan kami compare dan kelihatan kan gapnya mana yang potretnya mungkin sangat minim tapi intervensinya juga belum ada atau mungkin sebaliknya untuk layanan dasar jenis tertentu misalnya sudah tercukupi tapi justru intervensi pemerintah banyaknya ke sana seperti itu arah pengawasan kami sebenarnya ke sana Pak. Jadi harapannya bisa ketika nanti dari Kemendesa sudah ada data awalnya itu akan jadi langkah awal kami untuk kami teruskan teman-teman kami di perwakilan untuk mengecek juga gitu ke lapangan. Baik. Itu berupa apa ya Pak ya? Memang ada dashboardnya atau data apa ya? Statis di Excel atau di spreadsheet gitu? Excel, Bu. Excel ya. Iya. Di update-nya? Ini data yang khusus tahun 2025. Baik, baik. Kalau yang terkait rekomendasi ini sudah dibangun sama teman-teman aplikasi. Yang rekomendasi 2026 nanti secara otomatis juga terdetek baik di level desa, kecamatan, kabupaten, maupun provinsi, maupun pusat. Siap, siap. Gimana ya, kira-kira itu kami perlu mengajukan permintaan data lagi atau seperti apa, Pak? Kurang lebihnya nanti bisa kita lengkapin di evidence yang menjadi support, yang link yang tersampaikan itu. Baik, baik. Siap, terima kasih banyak Pak Mustaqim. Dari teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin didiskusikan lagi?
Baik, Bapak Ibu sekalian, kalau tidak ada lagi yang ingin didiskusikan, mungkin bisa kita sudahi untuk sesi diskusi kita di siang hari ini ya, Pak. Tapi mohon kalau misalnya nanti sekiranya ada pertanyaan lagi nih, memang timeline pengawasan kami sampai dengan triwulan 4 sampai dengan Desember 2026, jadi masih cukup panjang dan mungkin dalam perjalanannya kami butuh informasi dan juga kalau misalnya ada hal yang ingin kami konfirmasi juga nampaknya perlu ke Kemendes nih sebagai mungkin kementerian yang memang erat dengan unit terkecil di masyarakat kan desa ya. Jadi harapannya rekomendasi kami yang kami susun juga bisa sejalan gitu dengan apa yang menjadi rekomendasi oleh teman-teman di Kementerian Desa seperti itu. Iya. Baik, mungkin jika demikian dari kami tim BPKP mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah berkenan untuk diskusi terkait pengembangan informasi awal penurunan jumlah kantong kemiskinan tahun 2026 sesuai dengan surat tugas kami. Terima kasih banyak atas informasi yang sudah diberikan. Semoga bisa menjadi langkah awal bagi kami untuk menyusun pedoman pengawasan yang relevan dan bermanfaat untuk kedepannya seperti itu. Demikian mungkin dari kami. Saya kembalikan lagi ke Pak Mustaqim. Ya, makasih Bu Anissa. Kami menyambut baik aktivitas hari ini yang dilakukan oleh BPKP yang langsung juga ke kementerian lembaga lain kan. Jadi informasi yang kami berikan nanti juga pasti akan ditularkan untuk mempertegas bahwasanya Kementerian Desa memiliki sumber daya yang sesungguhnya yang seharusnya diketahui oleh kementerian lembaga lain supaya intervensinya juga bisa sama-sama dan sesuai dengan hasil pengukuran. Seperti itu Bapak Ibu. Kami minta dari UK2 apabila ada tambahan. Cukup? Kira cukup ya Bapak Ibu. Baik, makasih Bu Anissa atas diskusi hari ini. Semoga aja memberikan nilai manfaat yang lebih. Dan untuk selanjutnya nanti bisa tukar informasi saja Bu. Apa yang menjadi kebutuhan kami akan mensupport untuk intervensi di pembangunan desa ini lebih baik lagi. Terima kasih Bu atas waktu dan kesempatan yang pada momen kali ini. Nanti kalau nanti diskusi dengan BPI kami minta support juga informasi yang dari PDP juga diperkuat untuk ke BPI supaya kita semakin mantap aja. Terima kasih. Cukup. Baik Pak, terima kasih banyak. Kami izin live ya Pak ya. Iya, makasih Bu. Ya, makasih Pak Mustaqim, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak.